Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini Sirtiman tadi pagi ya habis, sebenarnya udah nggak pagi juga ya. Makan siang lah, makan siang sambil bikin kopi. Sebelumnya tuh Sirtiman keluar tadi ya ke beranda atas ngelongok sebentar. Terus ada tetangga yang manggil gitu. Nah di sini karena Sirtiman buru-buru mau ke bawah gitu ya. Jadinya nggak sempet say hi gitu lah, paling cuma tangannya panggilannya ditanggepin gitu aja. Cuma di sini Sirman jadi kepikiran ya, ini mereka ini yang tadinya nggak pernah, dia ya boleh satu orang kok, dia ini yang tadinya mungkin nggak pernah, ya nggak pernah peduli gitu lah, gitu, cuek gitu loh. Tiba-tiba kok akhir-akhir ini jadi sering negor gitu. Nah di sini Sirman jadi kepikiran, kira-kira apa, kira-kira apa yang mau dibicarakan, apa dia butuh butuh informasi seputar online atau apa itu. Di sini teman jadi mulai kepikiran apa ini saatnya untuk ya istilahnya langkah awal untuk membangun, boleh dibilang membangun desa itu ya, ya salah contohnya adalah ya menolong orang-orang yang membutuhkan jasa seputar online di desa gitu. Jadi mulai kepikiran ya tentang membangun desa, menolong tetangga ini. Ini jadi menarik gitu karena kembali kalau Sirtiman ngelihat waktu kecil ya, pengalaman kecil saat sekolah itu banyak baca buku-buku tentang apa sih, bantu membantu, gotong royong atau menolong sesama. Ini jadi satu poin yang zaman ya sekarang ini harus mulai lagi gerakannya itu, kayak semacam harus diekspos lagi, harus digencarin lagi agar ya dulu itu istilahnya udah ada materi kurikulum di sekolah ya, dan sekarang ini saatnya untuk ya para ya kalian semua ya, untuk kita semua untuk membangun desa gitu dengan tujuan ya di sini adalah sharing atau berbuat baik kepada sesama. Jadi selama ini kan mungkin kita terlalu sibuk untuk cari duit, cari nafkah buat keluarga. Ya mungkin yang lainnya bodo amat lah. Tetangga kadang ribut sama tetangga demi mentingin uh, kepentingan keluarga sendiri gitu. Mungkin sekarang saatnya untuk apa ya? Ini udah ada panggilan alam ibaratnya. Saatnya untuk berbuat baik ya. Saatnya untuk menolong sesama, terutama di lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga atau di desa istilahnya. Nah di sini timbullah Sirtiman kan harus kasih gambaran ya, ada nggak sih orang-orang yang seperti ini gitu loh. Karena di sini Sirtiman baru berupa panggilan, makanya Sirtiman cari sumber gimana orang-orang yang sudah melakukan ini. Nah di sini Sirtiman coba di search ke internet ya, kebenaran dulu kayaknya pernah nonton nih, ini terbukti udah pernah nonton ya, merahnya sampai setengah udah nonton baru setengah, tentang seorang pribadi ya, dia merogoh ya, istilahnya mungkin ya karena dia inilah orang yang mungkin bisnis ya, jadi bervisi karena dia udah tua ya, gimana apa yang dia lakukan untuk dianya sih udah kayaknya udah semuanya gitu ya, makan udah bisa, hidup udah, tinggal mikirin gimana desanya. Nah di sini dia ini membersihkan sungai penuh sampah jadi indah dan panen ikan 30 ton gitu. Nggak tahu nih dia miara ikan nila atau ikan mas ya. Jadinya ya desanya itu dibagusin ya pakai modalnya dia sih. Ditanemin apa ya, diternakin ikan, pokoknya di samping-sampingnya itu dijaga sama pembatas. Dan ini juga bisa jadi tempat wisata ya, yang tadinya kali busuk penuh kotoran sampah. Ini jadi tempat wisata gitu loh. Nah mungkin ini seharusnya kepikiran nih untuk para orang-orang pemerintah, ya, gubernur, kepala desa, pokoknya semuanya agar memanfaatkan ya
Kalau kayak gini emang pemikirannya ini memang pribadi nih, dari seseorang ini memang beda gitu. Kalau dari pemerintah mungkin, aduh, kebanyakan birokrasi nggak bakal sampai gitu. Cuma kalau pribadi tuh gue pengen ini, ya harus gue buktikan, jadiin gitu loh, seperti itu. Jadi di bawah ini contoh ya. Tuh dari atas bisa dilihat ini jadi tempat wisata anak-anak orang, malah di samping-sampingnya bisa jadi muncul UMKM ya, orang-orang berjualan makanan, berjualan jajanan, minuman, dan ada jualan makanan ikan juga untuk anak-anak ngasih makan. Jadi tempat wisata. Nah ini sebenarnya, aduh, bagus banget gitu, membuat hidup itu lebih indah ya, membuat segala sesuatu yang istilahnya kotor jadi bermanfaat, jadi emas gitu, jadi indah ya, jadi pemandangan indah. Nah ini bisa dilihat. Dan ini juga mulai banyak ya, kayak tadi ini di daerah mungkin apa ya, Banjarnegara, Mbah Bagong. Ada yang dari daerah Banyuwangi. Juga sebelumnya saya tadi ngelihat di negara Thailand, ada yang seperti itu ya. Tanjung Anom, Banjarnegara. Nah, ya, di sini mulai ada panggilan-panggilannya, Karanganyar, Pandeglang, mulai ada panggilan-panggilan hati untuk membangun desa gitu. Nah, di sini ya kalau kalau sesuai dengan kondisi sama sikon daerah kitanya ya. Misalnya di sini kan kalau di Jepang piara koi, di kita piara ikan emas gitu. Nah, di sini ya udah saatnya kita harus memulai gitu. Ada saatnya kita untuk peduli diri sendiri, cuma dengan ngelakuin ini efeknya besar sekali gitu loh. Efeknya buat desa ini besar sekali juga, selain dan desanya juga dapat ya dapat ini ya, dapat pemasukan dari misalnya kayak dari misalnya kalau banyak menolong orang-orang UMKM pada jualan, pada cari nafkah, otomatis mereka juga pasti ada biaya restribusi masuk ke desa apa ya, ke desa lah seperti itu. Juga untuk pencetus idenya ya, untuk populernya juga dia akan terkenal. Dalam artian kalau udah terkenal ini apa? Ya ada kemungkinan kayak semacam orang-orang yang promosi bisnis, entah para ini menarik apa ya, kayak penjual-penjual, entah itu toko-toko akan gimana caranya produknya masuk ke ya tempat wisata ini gitu, gimana caranya ya, pokoknya mereka akan endorse lah seperti itu, sehingga bisnis mereka juga ikut berkembang. Nah inilah kalau mengembangkan desa ini efeknya bisa besar. Makanya orang-orang yang kayak gini, orang yang punya pemikiran gue pengen ngembangin desa gitu loh, ini orang-orang yang harus didukung gitu loh. Jangan sampai ya sirik terus yang nggak ngerubah apapun gitu loh. Mendingan dia dukung desanya maju, pasti semua senang, semua dapat manfaat gitu ya, semua dapat manfaat. Ya minimal minimal ngelihat pemandangan bagus aja itu udah manfaat ya, dibanding harus ini udah mulai banyak ya kayak ibu-ibu di pinggir kolam ya, pokoknya gimana caranya di pinggir kali apa, got kecil, belum yang ini mbak-mbak cantik yang tadinya mungkin cuma live streaming TikTok, sekarang juga tetap harus punya skill ya, harus punya value untuk dibagikan seperti itu. Mulai ya hari ini kita mau buat ya, mulai di sini langkah awalnya kalian scan ya daerah sekitar kalian, butuh kira-kira ada peluang-peluang apa, ada hal-hal apa yang bisa ya, sediain waktu aja lah, sediain waktu untuk jalan-jalan, entah itu jalan-jalan sore atau lari pagi atau gimana, untuk ngelihat peluang-peluang, ngelihat pokoknya kalau ada kali-kali atau got-got kecil dilihat, terus
Ya pokoknya manfaatin hal yang terburuk ya, boleh dibilang kayak tadinya tempat sampah, rawa-rawa, coba dimanfaatin aja. Carilah apa yang bisa hidup di kayak rawa-rawa, apa yang bisa hidup di, ya kalau tempat sampah ya dirapiin dulu sampahnya. Entah itu tanaman, entah itu apa hewan ternak atau apa, dicoba. Emang kalau hewan ternak terlihat banget ini ya, terlihat banget hidup gitu. Kalau tanaman kan ya udah biasa lah. Cuma ya bukan berarti ya nggak diapa-apain juga gitu loh. Kalau ada lahan bagus, mulai idenya keluarkan, rundingan dengan kalau ada yang punya lahannya, yang punya. Kalau misalnya nggak ada ya umum ya sama mungkin kepala RT-nya atau ya pokoknya gimana caranya dibikin bagus ya. Ini kayak kali dihias, dibikin jembatan, sampingnya ditanam tanaman pot-pot yang warna-warni, jadinya bener-bener cuma 100 meter aja, cuma dapat apa ya, mengubah mengubah keindahan dari yang apa, dari tempat yang kotor kali menjadi sesuatu yang indah gitu. Ya, ya Pak, sebenarnya ya ya dibutuhkan apa ya? Ya dibutuhkan mental ya, keberanian. Makanya kalau cuma mikirin diri sendiri doang, ya hidupnya pasti gitu-gitu aja. Gajian, apalagi cara dapat duit online gajian, atau misalnya dapat duit dari online atau yang kerja ya gajian. Bulan besoknya gitu aja lagi, gitu nggak ada perubahan. Cuma kalau kita mencoba ya, cobalah lakukan sesuatu untuk lingkungan gitu. Dan hasilnya pasti dirasakan bersama dari kita yang cuma istilahnya mungkin kalau yang kerja nongol pagi pulang malam seperti tetangga ngeliatnya gitu, tiba-tiba kalau punya ide bagus dan idenya disodok terus ya bikin orang percaya, bikin orang mau, efeknya nanti gimana, bikin orang terinspirasi, bikin kepala RT dan lain terinspirasi, dan ya hasilnya pasti akan bagus ya. Jadi kita nggak cuma dikenal ya, sekadar dikenal aja, tapi juga menjadi orang yang bernilai lebih gitu. Orang yang dipandang, orang yang pokoknya di sini ibaratnya kayak ya legasi atau Setipan udah bilang sebelumnya kalau macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Di sini kita meninggalkan nilai lebih gitu. Nilai lebihnya nih apa ya? Semacam kayak tadi ini ya ide kreativitas untuk sesama gitu aja. Oke guys, untuk yang mau coba ya langsung aja. Nggak mudah tapi ya mulai saatnya. Setiap pribadi, setiap anak bangsa ini harus juga mikirin lingkungan sekitarnya atau membangun desanya. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.